Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 121414014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat dipelihara dengan mudah dan didukung dengan baik, serta dapat memudahkan dalam mengatasi masalah. Jika terjadi masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian dan yang kedua adalah pembagian jaringan. Oke, langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu pengertian. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan tersebut disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Pada subbab yang kedua adalah pembagian jaringan. Ada berbagai macam pembagian jaringan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pembagian jaringan berdasarkan cangkupannya. Contohnya adalah LAN atau Local Area Network, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi maksudnya adalah jaringan ini tuh hanya mencakup wilayah kecil atau lokal, misalnya seperti ruangan, ruang antar ruangan, maupun gedung antar gedung. Karakteristik LAN sendiri adalah jaringan LAN ini paling kecil di antara jaringan yang lain, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan, digunakan untuk penggunaan pribadi, dan administrasi dilakukan melalui administrator lokal. Perangkat jaringan LAN terdiri dari router, switch, hub, bridge, repeater, network interface card atau NIC. Yang kedua adalah MAN atau sering disebut Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas. Maksudnya wilayah yang luas nih seperti mencakup antar kota. MAN digunakan karena kecepatan transfer datanya yang dikenal cepat. Untuk membuat jaringan MAN biasanya memerlukan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Karakteristik jaringan MAN sendiri adalah meliputi area seluas antara 5-50 km. MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Maksudnya itu MAN umumnya hanya dimiliki oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayan kepada pelanggan. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan sumber daya daerah. MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi seperti jaringan LAN. MAN memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Perangkat jaringan MAN sendiri adalah router, switch, radio frekuensi, hub. Kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Kelebihannya adalah server yang berada pada kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Transaksi yang dilakukan real time atau data yang di server akan diupdate saat itu juga. Informasi dapat disebarkan lebih luas, cepat, dan efisien. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference. Kekurangannya adalah biaya operasional yang sangat mahal, instalasi infrastruktur yang tidak mudah. Jika terjadi troubleshoot, akan lebih rumit untuk mengatasinya. Dapat menjadi target untuk cracker yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan LAN dan MAN. WAN mencakup antara negara atau benua. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut.
Karakteristik jaringan WAN sendiri adalah menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas menggunakan jasa operator telekomunikasi. Tujuannya agar perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat saling terhubung satu sama lain menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan atau luas, bekerja pada layer fisik dan pada layer data link. Perangkat jaringan WAN adalah router, modem, switch, multiplexer, CSU atau DSU. Kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihannya adalah server pusat pada WAN sebagai bank data atau tempat penyimpanan data yang terpusat. Maksudnya itu seluruh file yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat digunakan oleh semua komputer yang terhubung dengan WAN meskipun jaraknya jauh. Jaringannya luas. Maksudnya jaringan luas itu jaringan WAN dapat menghubungkan antar daerah, pulau, negara, bahkan benua. Penghematan biaya. Karena jika satu jaringan lokal yang terhubung pada WAN memiliki koneksi internet, maka seluruh komputer yang ada dalam WAN dapat dinikmati koneksi internet jika diizinkan. Kekurangannya adalah biaya operasional yang mahal, rentan terhadap masalah keamanan data, dan memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan dalam hal pengaturan. Yang keempat adalah PAN. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN dilakukan dengan otoritas sendiri. Karakteristik jaringan PAN. Kontrol dilakukan dengan otoritas pribadi. Data yang ditransmisikan bersifat khas dan personal karena digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti telepon, ponsel, komputer, laptop, televisi, sistem keamanan rumah berbasis komunikasi data personal, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Jangkauan PAN hanya berapa meter saja. Teknologi protokol yang digunakan antara lain Wireless Application Protocol, Wi-Fi, infrared, Bluetooth, dan lain-lain. Perangkat PAN, Bluetooth. Kelebihan dan kekurangan PAN. Kelebihannya adalah jaringan lebih dekat, data atau informasi yang diterima bersifat pribadi, komunikasi lebih praktis tanpa terganggu dengan pengguna lain, dapat menukar data berbentuk file audio dan video tanpa memakai kabel. Kekurangannya adalah tidak dapat melakukan komunikasi dengan banyak lokasi yang jauh, terus bergantung sinyal, tidak dapat mengirim file sekaligus, dan luas areanya terbatas. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah internet. Pengertian internet adalah merupakan kependekan dari interconnected networking, yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling tersambung atau terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer yang luas di seluruh dunia, sehingga jaringan komputer tersebut dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, saling bertukar informasi, ataupun saling tukar-menukar data. Adapun definisi internet adalah merupakan suatu jaringan komputer yang besar saling berhubung dan jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna yang ada di seluruh dunia lewat jaringan telepon, satelit, ataupun juga bisa dengan sistem-sistem komunikasi yang lainnya. Internet terbentuk oleh jutaan komputer yang saling terhubung bersama dari seluruh dunia dan memberi jalan bagi berbagai macam informasi seperti gambar, audio, video, teks, dan sebagainya. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang saling berhubung atau tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga. Atau definisi intranet yang lain adalah intranet merupakan suatu jaringan komputer yang berbasis protokol TCP atau IP. Layaknya jaringan internet, hanya saja penggunaannya yang dibatasi atau lebih tertutup. Jadi tidak semua pengguna atau orang dapat secara mudah mengakses jaringan intranet, serta hanya orang atau pengguna tertentu saja yang dapat masuk dan menggunakan jaringan intranet. Dapat disimpulkan, fungsi intranet adalah berfungsi mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lain, persis seperti internet tapi memiliki layanan yang terbatas, tak seluas dan seberagam di jaringan internet. Contohnya seperti perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan cara
membangunnya. Yang pertama adalah jaringan ad hoc, merupakan bentuk komunikasi jaringan wireless yang paling sederhana. Ad hoc mode digambarkan seperti jaringan peer-to-peer atau juga biasa disebut dengan Independent Basic Service. Ad hoc mode digunakan untuk membentuk jaringan ketika wireless infrastruktur tidak tersedia di layanan seperti client server tidak diperlukan. Dengan menggunakan jaringan ad hoc, kita dapat melakukan kegiatan seperti file sharing dan internet connection sharing. Jaringan infrastruktur wireless LAN memiliki SSID. Sebagai nama jaringan wireless tersebut, sistem penamaan SSID dapat diberikan maksimal sebesar 32 karakter. Karakter-karakter tersebut juga dibuat cache sensitif sehingga SSID dapat lebih banyak variasinya. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Pada gambar di bawah terlihat bahwa beberapa komputer dihubungkan oleh satu wireless LAN. Di sini topologi jaringannya yang terbentuk adalah topologi star. Topologi jaringan. Jika dijelaskan secara singkat, topologi jaringan dapat diartikan sebagai bentuk atau model hubungan benda-benda atau perangkat-perangkat yang berperan dalam sebuah jaringan komputer tertentu. Menurut Wikipedia sendiri, pengertian topologi jaringan adalah hal yang menggambarkan hubungan geometri antara unsur-unsur dasar pembuatan jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan, antara lain kemungkinan terjadi tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat rusak atau kerusakan pada bagian komputer, maka jaringan tidak akan bekerja sebelum kerusakan tersebut di atas. Topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node atau inti di tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki kinerja tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang sensitif terhadap waktu seperti video dan audio, atau ketika kinerja dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling berinteraksi untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian memantau pada perangkat sebelumnya. Proses menerima dan sinyal data ini dibantu oleh token. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan tadi. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan kabel wired network. Jaringan berkabel wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter, atau memakai alat pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN, atau Wi-Fi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama adalah unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengirim data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua adalah broadcast. Broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik point, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak.
Selanjutnya ada metode multicast. Multicast yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup yang sama. Berikut sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai model infrastruktur jaringan. Bila ada salah kata dan pengucapan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.